Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Salam sehat dan semangat dari saya, Syarifah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu topik yang sangat menarik. Apa itu? Materi ini merupakan salah satu materi yang menjadi pondasi awal dalam matematika keuangan. Nah, bicara tentang bunga, sebenarnya hal ini sudah merupakan sesuatu yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, ya kan? Tapi ini bukan bunga yang indah, cantik gitu kan, tapi bunga yang bernilai, yaitu misalkan bicara tentang bunga bank. Nah, pasti menarik ya kalau kita bicara tentang uang, ya kan? Aduh, di sini kita nanti akan banyak membicarakan tentang uang, nominal yang sangat besar, tetapi kita tidak pegang uang itu. Nah, tapi nggak apa-apa ya, yang penting kita pelajari materinya supaya kita lebih kritis ya, kita lebih paham lagi tentang teori-teori terkait tentang bunga. Nah, bunga di sini itu apa sih gitu ya? Nah, oke, saya beri dua gambaran terlebih dahulu sebelum kita masuk materi ya. Misalkan saya berperan sebagai seorang peminjam ya. Nah, sebagai seorang peminjam, misalkan saya meminjam uang ke suatu lembaga atau yang mudah saya pinjam di bank gitu ya. Nah, berarti di sini misalkan saya pinjam dalam waktu 1 tahun, ya kan? Nah, berarti di akhir jatuh tempo saya harus mengembalikan uang beserta bunganya, gitu ya. Nah, itu sebagai apa? Sebagai bentuk imbalan jasa saya dong, karena saya sudah dipinjami bunga oleh bank tersebut, gitu ya. Oke, kasus yang kedua di sini saya berperan sebagai seorang investor atau nasabah yang menyimpan uang gitu aja deh di dalam satu bank lagi ya, gitu ya. Nah, saya deposit uang nih ya sebesar X gitu ya, nominalnya sebesar X. Nah, berarti ketika saya menanamkan sebesar X uang ya ke bank tersebut, nantinya ketika 1 tahun mendatang, katakan saya deposit selama 1 tahun, berarti saya akan menerima uang di akhir periode saya gitu ya. Berarti saya akan mendapatkan uang lebih banyak, uang modal yang saya tanam plus dengan bunga yang ditawarkan oleh bank tersebut. Nah, dalam dua kasus ini jelas kita memiliki permasalahan yang berbeda. Ketika saya ingin meminjam uang ya ke bank, berarti saya mencari nih mana nih bank atau lembaga yang menawarkan bunga yang terkecil, yang lebih kecil lah, anggaplah seperti itu ya. Karena ya umumnya sih kalau di bank ya katakan bunganya sekitar ya katakan 5% misalkan gitu ya. Nah, tapi kita cari yang lebih kecil gitu ya, yang lebih menguntungkan bagi saya, bagi seorang peminjam, berarti bunganya harus kecil gitu ya. Tapi ketika saya menginvestasikan uang saya, mendepositokan uang saya ke suatu lembaga tertentu atau bank tertentu, tentunya saya akan memilih lembaga yang memberikan bunga yang besar supaya keuntungan saya lebih besar ketika saya mengambil uang yang saya depositkan, saya investasikan. Oke, seperti itu ya gambarannya. Nah, berarti di sini kita harus tahu dulu nih ya, apa sih nanti teori-teori bunga yang dipakai dalam keuangan itu seperti apa. Nah, tentunya kita harus mempelajari dulu nih dari yang dasar. Nanti pada akhirnya kita akan coba menganalisis suatu masalah di dalam materi-materi atau aplikasi masalah dalam dunia keuangan gitu ya. Oke. Nah, satu lagi mungkin tambahan ya, kita harus lebih aware, kita lebih harus sadar gitu ya. Misalkan kalian misalkan saya aja deh ya, saya pinjam uang sama Anda sebesar 10 juta. 10 tahun yang akan datang ya, saya mau kembalikan nih uang sebesar 10 juta ke kalian. Mau nggak kalian? Nah, tentunya nilai uang 10 juta sekarang dengan 10 tahun yang akan datang itu tentunya sudah berbeda. Karena nilai uangnya sudah berbeda. Nah, zaman saya kecil gitu ya, berarti saya kapan ya kecilnya? Misalkan misalkan 20 tahun yang lalu. Aduh, berasa tua banget ya. Nah, 20 tahun yang lalu usia saya masih 10 tahun. Nah, pada usia tersebut saya bisa
katakan uang saku saya tuh, uang saku senilai 3.000 rupiah itu sudah sangat banyak gitu ya. Karena saya bisa jajan soto tuh katakan hanya 1.500. Nah sekarang 20 tahun kemudian, aduh uang 1.500 tuh untuk apa sih? Hanya untuk bayar parkir gitu ya, atau mungkin hanya untuk beli permen aja dapat 3 misalkan. Nah seperti itu, berarti nilai uangnya sudah berbeda. Nah itu apa sih yang dimaksud seperti itu di dalam pengukuran bunga ini, dalam teori bunga ini? Nah akan kita pelajari semuanya dalam materi pengukuran bunga. Nah untuk pada video kali ini kita akan membahas terkait apa saja. Nah, adapun capaian pembelajaran yang ingin kita capai pada tatap muka kali ini, yaitu yang pertama kita akan membahas tentang fungsi akumulasi dan fungsi jumlah. Yang kedua terkait tingkat bunga dan diskonto efektif. Yang ketiga terkait bunga sederhana dan bunga majemuk. Dan yang terakhir tentang nilai sekarang atau nilai tunai atau nilai present value, gitu ya. Oke, tidak usah berlama-lama, kita langsung saja ke pembahasan pertama kita, yaitu tentang fungsi akumulasi dan fungsi jumlah. Nah, sebelum ke sana, saya akan memperjelas lagi ya, tadi yang dimaksud bunga itu apa sih? Kalau dari contoh-contoh saya tadi, sebenarnya kita bisa secara sederhana bilang bahwa bunga itu adalah imbalan jasa. Setuju nggak kalian dengan pendapat saya? Bunga itu adalah imbalan jasa, gitu ya. Nah, imbalan jasanya ya, baik kalau saya menyimpan uang, berinvestasi, berarti imbalan jasa mereka terhadap saya, mereka pasti dapat untung juga kan. Atau saya dapat jasa nih, dari saya menyimpan uang ke mereka, saya dapat bunga sekian dari saya menginvestasikan uang sebesar sekian. Atau kalau saya sebagai seorang peminjam, berarti saya kasih imbalan jasa ke lembaga yang sudah meminjamkan uangnya terhadap saya, gitu ya. Bisa kita artikan seperti itu ya. Tapi kalau secara definisi sebenarnya bunga itu apa sih? Jadi bunga di sini adalah kompensasi yang dibayar oleh peminjam kapital atau modal, gitu ya, kepada pemberi pinjaman karena penggunaan kapital tersebut. Kapital itu artinya di sini modal, ya. Kapital atau modal atau sejumlah dana lah, bisa kita katakan seperti itu ya. Nah, jadi kompensasi yang dibayarkan ya oleh peminjam modal atau kapital kepada pemberi pinjaman karena penggunaan kapital tersebut. Nah, kompensasi ini berupa apa? Nah, kalau tadi contohnya di dalam bank yang saya berikan tadi, berarti kita tetap dikembalikan berupa uang, gitu ya, nominal uang. Nah, tapi kalau dalam kasus yang lain bisa nggak? Ya bisa saja. Contoh ya, ini saya beri contoh. Yang pertama misalkan seorang petani meminjamkan traktor ya kepada petani yang lain. Katakan di sini petani A meminjamkan traktor kepada petani B untuk bertanam jagung dan memperoleh kompensasi bagian dari hasil panen petani B. Nah, traktor ini kita anggap sebagai modal atau kapitalnya. Sedangkan bagian hasil panen yang diberikan tadi adalah bunganya. Jadi di sini sebenarnya kompensasi itu tidak selalu berupa uang, gitu ya. Jadi bisa imbal jasa, gitu ya, atau berupa suatu barang yang lain. Nah, sesuai kesepakatan saja. Nah, tapi contoh lain yang tadi saya berikan, misalkan bank dan institusi finansial yang lain memberikan persentase dana sebagai kompensasi atas penggunaan dana investor. Nah, nantinya bentuk kompensasi meskipun di sini dalam hal ini tidak harus sama dengan bentuk kapital yang dipinjam atau yang diberikan, gitu ya. Tetapi pada hampir semua kasus bentuk kapital dan kompensasi itu dinyatakan dalam satuan uang. Nah, yang kita bicarakan nanti kompensasinya berupa satuan uang, gitu ya, berupa uang ya, nominal uang. Oke, seperti itu adalah definisi terkait bunga. Nah, selanjutnya kita akan membicarakan tentang fungsi akumulasi dan fungsi jumlah, gitu ya. Fungsi akumulasi di sini accumulation function, fungsi jumlah di sini atau amount function ya. Nah, apa sih fungsi akumulasi itu? Oke, yang pertama fungsi akumulasi. Nah, jadi di sini kita harus memahami beberapa istilah dalam bidang keuangan ya, terutama dalam pengukuran bunga ini. Jadi yang pertama, jumlah yang mula-mula diinvestasikan itu disebut sebagai pokok atau prinsipal. Kemudian jumlah yang diterima setelah jangka waktu tertentu
disebut sebagai nilai akumulasi atau accumulated value. Sedangkan selisih antara nilai akumulasi dan pokok itu disebut sebagai bunga. Nah, sebenarnya kalian tidak asing lagi kan ya dengan topik ini, karena kalian sudah belajar di sekolah menengah gitu ya terkait bunga. Nah, di sana kalian katakan bunga itu adalah harga jual dikurangi dengan harga beli. Gitu ya. Itu adalah laba. Ya kan, itu adalah laba. Nah, kalau bicara bunganya apa? Nah, bunganya di sini ya berarti ya nilai akhirnya, ya kan, nilai akhir jumlah akhir uang nominal yang kita peroleh, kita kurangi dengan modal kita awalnya berapa. Nah, di sini ya sama, modal itu adalah pokok kita, nilai akumulasi itu adalah jumlah uang terakhir yang kita peroleh, itu disebut sebagai bunga. Jadi saling terkait ya sebenarnya. Nah, tapi kita sekarang pembicaraannya ya lebih meningkat lah ya, karena kita di sini topiknya adalah satu topik perkuliahan gitu ya. Nah, tapi kita akan coba cari benang merahnya ya, supaya kita tetap bicara sesuatu yang teoritis tapi dekat dengan kehidupan kita sehari-hari sebenarnya. Interpretasinya itu apa sih? Nah, kita akan coba pahami itu. Nah, selanjutnya di sini diberikan definisi bahwa fungsi akumulasi disimbolkan dengan AT itu adalah fungsi yang memetakan pokok sebesar 1 unit pada nilai akumulasinya setelah jangka waktu T. Gitu ya. Nah, periode T, jangka waktu atau periode. Nah, di sini kita ternyata bicara nilai akumulasi, sekarang ke fungsi akumulasi. Wah, terkait lagi dengan kalkulus. Yang namanya fungsi itu kan adalah pemetaan, gitu ya. Nah, di sini memetakannya apa? Nah, besaran pokok ya sebesar 1 unit di sini misalkan pada nilai akumulasinya, gitu ya. Nah, setelah jangka waktu tertentu, misalkan T atau periode yang ke T. Nah, sifatnya bagaimana? Nah, kalau kita punya fungsi pasti ada sifat-sifatnya. Nah, kalau fungsi akumulasi ini sifatnya ada 3. Yang pertama adalah besaran dari AT di mana T-nya sama dengan 0, yaitu A0 itu sama dengan 1. Kemudian yang kedua, AT itu pada umumnya adalah fungsi tidak turun, ya. Jadi bila V-nya lebih besar dari W, maka AV itu lebih besar sama dengan AW, ya. Nah, walaupun pada beberapa kasus diketahui adanya fungsi AT yang turun, artinya investasinya merugi misalnya, ya, atau konstan, investasinya tidak berbunga, ya. Nah, di sini tetap ya, di sini secara umum AT ini pada umumnya fungsi tidak turun, ya. Kemudian yang ketiga, bila bunga bertambah secara kontinu, maka AT-nya juga kontinu, ya. Nah, jadi fungsi akumulasi harus memenuhi ketiga sifat ini. Nah, secara umum pokok awal yang diinvestasikan tidak akan 1, ya, tetapi akan menjadi sejumlah K lebih besar dari 0. Nah, sehingga di sini fungsi jumlah itu dinotasikan sebagai AT, di mana A-nya di sini adalah A besar, gitu ya. Nah, kita punya beberapa definisi berikut bahwa AT itu sama dengan K dikalikan AT. AT A besar T ini dia adalah fungsi jumlah, sedangkan AT di sini A kecil ya tadi adalah fungsi akumulasi. Jadi fungsi jumlah itu sama dengan K dikalikan dari fungsi akumulasinya, di mana K-nya itu adalah pokok, gitu ya. Nah, untuk T sama dengan 0, A0 itu adalah sama dengan K, ya. Nah, ini adalah persamaan yang menunjukkan fungsi jumlah, gitu ya. Nah, dari yang kita bahas sebelumnya tentang fungsi akumulasi, sifat kedua dan ketiga dari fungsi akumulasi tadi juga dimiliki oleh fungsi jumlah AT ini, gitu ya. Oke, saya sama-sama menyebut AT, tapi kalian perhatikan ya di sini AT yang saya sebut kalau fungsi jumlah berarti A besar T, kalau fungsi akumulasi itu A kecil T. Tapi sebenarnya A besar T dan A kecil T ini artinya fungsi jumlah dan fungsi akumulasi ini kadang kita gunakan secara silih berganti, gitu ya. Kenapa? Nah,
Nanti saya kasih tahu jawabannya ya. Kita bicara dulu kembali ke sini. Jadi bunga yang diperoleh pada periode KN dari saat mulai investasi itu kita simbolkan dengan IN ya. Nah, di sini IN itu sama dengan AN dikurangi AN-1. Kenapa? Karena kan tadi bunga tadi definisinya apa? Bunga itu adalah nilai akumulasinya kita kurangi dengan pokok, ya kan? Nah, dalam hal ini kan misalkan oke, saya kasih contoh deh, misal saya periodenya cuma 1 tahun. Berarti kan saya IN ini adalah A1 dikurangi A1 min 1, A0 gitu ya. Secara umum kalau ada N periode, AN dikurangi AN min 1 untuk bilangan bulat N yang lebih besar sama dengan 1. Nah, oke. Hubungannya apa tadi antara nilai akumulasi, fungsi akumulasi dan fungsi jumlah? Nah, teman-teman, ternyata fungsi akumulasi itu adalah bentuk khusus atau hal khusus dari fungsi jumlah, di mana K-nya sama dengan 1 ya. Nah, jadi kalau saya mengatakan fungsi akumulasi, ya sebenarnya saya bicara juga tentang fungsi jumlah gitu ya. Nah, ini perlu dipahami. Nah, dalam banyak kasus fungsi akumulasi dan fungsi jumlah itu dapat kita gunakan secara bertukar-tukar ya. Nah, di sini ya kita perlu garis bawahi bahwa IN ya, bunga pada periode KN tadi melibatkan efek bunga selama periode waktu, di mana fungsi jumlah itu adalah suatu momen waktu ya. Jadi dia bergantung dari waktu periode KN-nya ya. Nah, ada beberapa contoh fungsi jumlah di sini. Misalkan ya, untuk gambar yang pertama di sini saya punya fungsi jumlahnya linear. Nah, ini jelas dia fungsi naik ya kan. Nah, untuk A0-nya dia sama dengan 1 gitu ya. A0-nya sama dengan K ya, dalam hal ini untuk fungsi jumlah. Nah, kemudian kita punya A0-nya sama dengan K, dia fungsinya fungsi naik gitu ya. Kemudian untuk AT ya, T-nya lebih besar sama dengan 0 ya, dia merupakan fungsi yang kontinu ya. Ini jelas dia adalah garis linear, fungsi linearnya adalah kontinu. Kemudian untuk gambar yang kedua ini gitu ya. Ini fungsi jumlah non-linear. Dalam hal ini kurva eksponensial. Dia juga memenuhi ketiga sifat fungsi akumulasi tadi. Di sini A0-nya itu adalah sama dengan K, gitu ya. Kemudian ini fungsinya juga merupakan fungsi kontinu, gitu ya. Nah, kemudian dia juga fungsinya fungsi tidak turun ya, di sini ya fungsi naik. Nah, gambar yang ketiga, nah tadi di sifat kedua saya mengatakan bahwa tidak semuanya fungsi jumlah itu merepresentasikan suatu grafik fungsi yang naik atau di sini tadi tidak turun gitu ya. Kenapa? Karena ada dia di sini konstan ya fungsinya. Artinya apa? Artinya di sini dia untuk fungsi jumlah, di mana ketika kita sudah menyimpan suatu harga pokok di sini adalah K, dia tidak memperoleh bunga sampai akhir periode. Ya, ini contoh kasus seperti itu. Nah, sekarang kita perhatikan ya untuk gambar yang keempat ini. Jadi di gambar yang keempat ini kita bisa perhatikan bahwa di sini ada satu contoh fungsi jumlah di mana bunga itu tidak bertambah secara kontinu, gitu ya. Tetapi di sini bunganya masih bertambah dalam suatu segmen diskrit ya, tanpa bunga yang bertambah di antara fungsi pembayaran bunga ya. Nah, demikian ini tadi adalah keempat contoh fungsi jumlah gitu ya, yang dapat kita interpretasikan dalam berbagai macam kasus sebenarnya ya. Oke, nah selanjutnya kita akan membicarakan tentang tingkat bunga. Apa sih yang disebut dengan tingkat bunga itu atau tingkat suku bunga? Jadi di sini tingkat bunga didefinisikan sebagai harga atas penggunaan uang yang biasanya dinyatakan dalam persen ya untuk jangka waktu tertentu. Nah, dalam teori bunga ini berdasarkan penghitungan bunga, di sini tingkat bunga ini kita Nah, berdasarkan penghitungan bunga, kita dapat membedakan bunga itu menjadi dua macam, yaitu bunga sederhana atau bunga tunggal dan juga bunga majemuk ya.
Nah, sedangkan berdasarkan periode pemberian bunga, kita dapat membedakan menjadi ya dalam dua hal di sini, tingkat bunga efektif dan juga tingkat bunga nominal. Nah, tingkat bunga efektif ini kita bicara I ini adalah tingkat bunga ya, I interest ya, tingkat bunga, I persen per tahun ya. Sedangkan tingkat bunga nominal ini adalah I persen per periode. Ya. Nanti secara mendalam kita akan bahas masing-masing untuk tingkat bunga efektif dan tingkat bunga nominal. Pada video kali ini kita akan bahas dulu terkait dengan tingkat bunga efektif. Nah, tingkat bunga efektif di sini dinotasikan dengan I dan didefinisikan sebagai jumlah uang yang diperoleh dalam satu periode sebesar 1 unit uang yang diinvestasikan pada awal periode yang dibayarkan pada akhir periode. Ya. Nah, jadi dia dibayarkan pada akhir periode. Ya. Oke, bisa dipahami ya. Jumlah uang yang diperoleh dalam satu periode sebesar 1 unit uang yang diinvestasikan pada saya beri gambaran supaya lebih jelas. Jadi dalam hal ini misalkan saya berinvestasi ke suatu bank ya. Saya menanamkan uang sebesar 10 juta dan bank itu memberikan bunga sebesar 10% dalam setahun gitu ya. Nah, kalau deposit biasanya saya tidak boleh mengambil ya dalam waktu 1 tahun itu. Nah, berarti di akhir periode saya akan menerima sejumlah berapa uangnya. Berarti modal saya 10 juta ditambah dengan 10% dikalikan 10 juta. Berarti saya akan menerima uang sebesar 11 juta rupiah. Gitu ya. Nah, berarti di sini teman-teman kita pahami bersama ya bahwa dalam tingkat bunga efektif di sini kita akan dibayarkan pada akhir periode. Nah, selanjutnya definisinya apa? Dari definisi ini kita bisa rumuskan dalam suatu notasi matematika seperti apa gitu ya. Jadi I di sini, I itu adalah tingkat bunga efektif, dirumuskan sebagai sama dengan A1 berarti fungsi akumulasi ya tadi di mana T-nya sama dengan 1 dikurangi A0. Jadi karena di sini kalau tingkat bunga efektif tadi saya katakan bahwa dia periodenya per tahun ya. Satunya dalam tahun. Nah, saya ambil misalkan di sini periode T sama dengan 1 ya. Berarti A1 min A0. Berarti saya bisa tuliskan menjadi A1 sama dengan 1 plus I. Gitu ya. Karena A0 kan di sini A1 ya, A0 sama dengan 1 kan ya. A0 sama dengan 1, berarti saya peroleh bahwa A1 itu sama dengan 1 plus I. Ya. Nah, karena tadi ya dari fungsi akumulasi A0 sama dengan 1. Nah, selanjutnya terminologi tingkat bunga efektif itu digunakan bila bunga dibayarkan pada setiap akhir periode pengukuran. Ya. Nah, ini bisa digarisbawahi ya. Jadi untuk tingkat bunga efektif itu ya, dia dibayarkan pada setiap akhir periode pengukuran ya. Oke. Nah, selanjutnya ya kita bisa lihat di sini. Nah, bila dinyatakan dalam fungsi jumlah, maka tingkat bunga efektif itu kita bisa nyatakan sebagai berikut ya. Di sini I ini kan bisa saya tuliskan sebagai 1 plus I min 1 per 1. Ya kan? Nah, ini kita bisa tuliskan bahwa I plus 1 min 1 itu kan sama dengan A1 min A0. Ya kan? Oke, kita lihat lagi ya di sini. A1 min A0 ya. A1 min A0 itu sama dengan 1 plus I ini ya, 1 plus I min 1. Kita kaitkan untuk di situ tadi, berarti kan ini kan bisa saya tuliskan ya menjadi I sama dengan A1-nya siapa? 1 plus I, A0-nya siapa? Min 1. Ini ya. Sehingga kita bisa tuliskan I sama dengan 1 plus I min 1 per 1. Itu sama dengan A1 min A0 per A0. Nah, demikian juga kita bisa tuliskan ya. Kita tadi ya tahu bahwa fungsi akumulasi itu adalah bentuk khusus ya dari fungsi jumlah di mana K-nya sama dengan 1. Ya.
Nah, sehingga kita bisa peroleh ini sama dengan ini ya, A1 min A0. A0 ini kan sama dengan hasil sama dengan ini ya, sehingga ini per A0 juga. Sehingga kita bisa tuliskan menjadi sama dengan I1 per A0 ya. Nah, karena A1 min A0 tadi kan sama dengan I1 ya. Nah, sehingga apa sih ini I1 per A0? Ini adalah I kita, tingkat bunga efektif kita. Nah, sehingga kita peroleh bahwa tingkat bunga efektif ini adalah rasio ya, jumlah bunga yang diperoleh dalam satu periode terhadap jumlah pokok yang diinvestasikan pada awal periode. A0 ini kan pokok prinsipal kita ya. Di bunga ya, tingkat bunga efektif ini adalah suatu rasio jumlah bunga yang diperoleh dalam satu periode terhadap jumlah pokok yang diinvestasikan pada awal periode. Nah, sehingga secara lebih umum kita bisa tarik perumuman ya dari bentuk ini, dari contoh yang sederhana ini. Jadi tingkat bunga efektif untuk periode ke N dari saat mulai investasi itu adalah IN ya. Kalau ini tadi I-nya kan untuk N-nya sama dengan 1 ya. Boleh saya tuliskan begini deh, 1 gitu ya. IN sama dengan, berarti kalau di sini I1, di sini A1, berarti saya bisa tuliskan AN dikurangi, karena di sini tadi 1 min 1, berarti saya punya di sini AN min 1 dibagi dengan AN min 1 ya, atau sama dengan AN min 1 tadi adalah IN ya dibagi dengan AN min 1 untuk setiap bilangan bulat N lebih besar sama dengan 1. Oke, jelas ya, berarti kita sudah memperoleh rumus ya dari formula dari tingkat bunga efektif secara umum ya untuk periode ke N. Oke, jelas ya teman-teman. Nah, silahkan dipahami terlebih dahulu karena ini adalah fondasi awal, dasar ya, dasar dari ketika kita membicarakan tentang teori bunga ya. Oke, nah kita lanjutkan ya. Nah, dalam pembungaan sederhana ya, kita akan masuk yang pertama untuk bunga tunggal atau bunga sederhana. Dalam pembungaan sederhana, jumlah bunga yang diperoleh dalam setiap periode itu besarnya tetap ya, yaitu AT sama dengan 1 plus IT. Nah, ini saya beri simbol IS, itu adalah simple interest ya. Ini bunganya bunga sederhana. Nah, untuk setiap bilangan bulat T lebih besar sama dengan 0. Nah, di sini tingkat bunga sederhana yang konstan tidak berarti tingkat bunga efektif I yang konstan pula gitu ya. Tingkat bunga efektif untuk periode ke N itu bisa kita nyatakan sebagai berikut. IN sama dengan AN min 1 per AN min 1, yaitu sama dengan, kita tinggal substitusikan ya, AN kita siapa? 1 plus IN, karena di sini N-nya adalah periode saya. Kalau ini kan periodenya T, di sini saya periodenya adalah N ya, periodenya ke N. Sehingga AN min 1 per AN min 1 itu sama dengan 1 plus IN dikurangi 1 plus I N min 1 dibagi 1 plus I kali N min 1, atau bisa disederhanakan menjadi sama dengan I dibagi 1 plus I dikali N min 1. Oke, sehingga kita peroleh ya, IN ini secara umum ya, tingkat bunga efektif untuk periode ke N itu sama dengan I dibagi 1 plus I dikalikan N min 1 ya. Oke, nah tingkat bunga efektif untuk periode ke N ini tergantung pada N ya. Bila N-nya besar maka IN-nya kecil ya kan. Kalau di sini N-nya besar berarti penyebutnya akan semakin besar, maka IN-nya juga akan semakin kecil. Dengan kata lain, pada pembungaan sederhana tingkat bunga efektif itu akan terus menurun ya. Oke, selanjutnya kita akan menurunkan ya rumus dari fungsi akumulasi dari bunga sederhana ini ya. Nah, jadi di sini kita ingin membuktikan ya hasil fungsi akumulasi AT pada bunga sederhana itu sama dengan P dikalikan 1 plus IT ya untuk setiap
T yang lebih besar sama dengan 0, T-nya anggota himpunan bilangan bulat, di mana P itu sebagai pokok ya. Nah, di sini kita misalkan ya, berarti kan ini diketahui P-nya itu adalah pokok ya. Nah, jika pokok sebesar P ya. Nah, maka pada kasus bunga sederhana ini berarti pada akhir tahun ke-1 K besarnya bunga itu akan sama dengan berapa? I dikalikan P, ya kan? Nah, maka kita akan peroleh untuk nilai akumulasi di mana T sama dengan 1 itu adalah P ditambah IP, ya. Nah, selanjutnya pada akhir tahun kedua berarti kita akan peroleh untuk besarnya bunga itu sama dengan 2 dikalikan IP ya. Berarti kita peroleh untuk A2-nya itu adalah P ditambah 2 IP ya. Nah, sedangkan pada akhir tahun ketiga, nah ini kita peroleh juga bahwa bunganya sama dengan 3 IP. Nah, kita peroleh untuk nilai akumulasinya yaitu A3 sama dengan P plus 3 IP. Dan seterusnya ya, ini pada masa akhir tahun yang ke T akan kita peroleh untuk besarannya bunga itu sama dengan T dikalikan IP, yaitu kita peroleh AT-nya itu sama dengan P ditambah TIP ini ya. Nah, sehingga kita peroleh AT-nya sama dengan P, kita bisa keluarkan 1 plus IT. Nah, jadi terbukti ya teman-teman bahwa AT itu sama dengan P dikalikan 1 plus IT untuk kasus bunga sederhana. Nah, ini adalah penurunan rumusnya. Jadi kita pahami ya dari konsep dari bunga sederhana tadi bahwa bunga di periode selanjutnya itu akan selalu tetap ya dari yang pertama, kedua, ketiga sampai yang ke T. Itu untuk bunga yang sederhana. Nah, selanjutnya dalam bunga tunggal atau bunga sederhana ini kita memiliki sifat juga gitu ya, yaitu di sini yang pertama, bila AT memiliki sifat AT plus S sama dengan AT plus AS min 1 untuk T lebih besar sama dengan 0 dan S lebih besar sama dengan 0, maka AT sama dengan 1 plus I pangkat T untuk bilangan T lebih besar sama dengan 0. Nah, jadi di sini intinya dengan bunga sederhana ya, jumlah bunga yang diperoleh dengan investasi awal 1 unit selama T plus S, ini ya untuk T plus S-nya, ini akan sama dengan jumlah bunga yang diperoleh selama T periode ya, di sini AT ditambah dengan jumlah bunga yang diperoleh pada S periode ya, dikurangi 1. Nah, nanti untuk interpretasi lebih jelas silahkan baca di buku Kellison ya, di sana ada contohnya dari penggunaan sifat ini. Oke, nah ini untuk contohnya. Tentukan nilai akumulasi sebesar $2.000 yang diinvestasikan untuk 4 tahun. Jika tingkat bunga sederhana 8% per tahun, kita cari nilai akumulasinya untuk kasus bunga sederhana. Ya sudah, kita tinggal masukkan ke rumusnya, yaitu AT sama dengan P dikali 1 plus IT. Ya, kita masukkan untuk pokoknya 2.000, untuk bunganya 0,08, untuk T-nya sama dengan 4. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah $2.640. Pada pembungaan majemuk, di sini bunga yang diperoleh dalam satu periode ikut dibungakan pada periode berikutnya. Oke, beda ya dengan tadi di bunga sederhana atau bunga tunggal. Jadi di bunga majemuk di sini bunga yang diperoleh dalam satu periode itu ikut dibungakan pada periode berikutnya. Nah, jadi di sini AT itu sama dengan 1 plus I pangkat T untuk bilangan bulat T lebih besar sama dengan 0. Nah, jadi sebagai contoh ya, misalnya di sini seseorang menginvestasikan $100 untuk 2 tahun dengan bunga 5%, ia akan menerima $5 pada akhir setiap 2 tahun. Ya. Nah, jadi pada tahun kedua ia akan memperoleh sebesar
ya $100 ya kan, ditambah dengan bunganya ya kan, berarti kita peroleh $105 yang akan diinvestasikan lagi dengan bunga 5%. Berarti ia akan menerima $5,25 pada akhir setiap 2 tahun berikutnya, sehingga ia peroleh 105 plus 5,25, kita peroleh 110,25, dan seterusnya berulang terus untuk 2 tahun per 2 tahun per 2 tahun berikutnya, gitu ya. Oke, nah sama halnya dengan bunga sederhana tadi, kita coba turunkan ya. Sebenarnya rumus ini gimana sih dapatnya dari fungsi akumulasi ya dari bunga majemuk ini. Selanjutnya, seperti halnya pada bunga sederhana tadi, kita turunkan ya untuk rumus fungsi akumulasi pada kasus bunga sederhana. Nah, sekarang kita akan coba turunkan rumus pada kasus bunga majemuk ya. Untuk fungsi akumulasinya kita dapatkan AT sama dengan P dikali 1 plus I pangkat T. Untuk setiap T lebih besar sama dengan 0, T-nya anggota himpunan bilangan bulat dan P-nya itu adalah pokok ya. Jadi di sini langsung saja ya, jika pokok sebesar P gitu ya, maka di sini kita peroleh bahwa P0 itu sama dengan P ya. Nah, pada akhir tahun pertama kita akan peroleh bahwa bunganya itu sama dengan berapa? IP ya. Jadi untuk akhir tahun pertama baik untuk bunga majemuk maupun bunga sederhana sama ya. Bunganya sama dengan IP. Nah, sehingga kita akan peroleh bahwa A1 itu adalah P plus IP gitu ya, atau P dikalikan 1 plus I. Nah, ini kita akan namakan sebagai P1 ya. Itu adalah P kalikan 1 plus I. Nah, selanjutnya pada akhir tahun kedua, maka kita akan peroleh bunganya itu sama dengan siapa? I dikalikan P kalikan 1 plus I. Nah, gitu kan ya untuk bunga majemuk. Berarti kita akan peroleh bahwa A2 itu sama dengan P1 ditambah IP1, yaitu P dikalikan 1 plus I ditambah IP1 plus I. Ini ya. Berarti kita peroleh bahwa P ditambah di sini PI, di sini IP, di sini I kuadrat P gitu ya, atau kita bisa sederhanakan menjadi 1 plus 2I plus I kuadrat, atau sama dengan P 1 plus I kuadrat. Nah, sehingga ini kalau kita teruskan ya, kita akan peroleh untuk, nah ini kita lanjutkan ya, sehingga diperoleh pada akhir tahun ke T gitu ya, besarnya bunga itu sama dengan I dikalikan PT ya. PT kita siapa? I dikalikan, ini berarti kalau tadi ini bunganya sama dengan I dikalikan P kali 1 plus I. Di sini bunganya I kalikan P gitu ya. Nah, berarti di sini PI dikalikan PT min 1 ya. Ya kan? Berarti PT min 1-nya siapa? PT min 1-nya itu adalah, nah ini kalau kita lanjutkan akan kita peroleh P dikali 1 plus I. Ini kalau akhir tahun kedua dia kan pangkatnya pangkat 1. Ini kalau dia di akhir T min di periode ke T, berarti kita gunakan yang T min 1, berarti pangkat T min 1 gitu ya. Nah, jadi kita peroleh AT itu sama dengan PT min 1 plus I kali PT min 1, atau kalau kita sudah jabarkan dari yang di atasnya akan kita peroleh P kali 1 plus I pangkat T. Nah, jadi terbukti ya bahwa kita dapatkan AT sama dengan P
P dikali 1 plus I pangkat T untuk kasus bunga majemuk. Selanjutnya, dalam bunga majemuk ini ada beberapa sifat yang perlu kita pahami juga ya. Yang pertama di sini, nah, dengan tingkat bunga majemuk ya, atau kita simbolkan di sini sebagai IC ya, compound interest yang konstan, berarti tingkat bunga efektif I konstan pula. Nah, jadi kita tadi punya ya, untuk tingkat bunga efektif pada periode KN ya, IN itu sama dengan AN min AN min 1 dibagi AN min 1, yaitu sama dengan 1 plus I dari bunga majemuk ya, dipangkatkan N min 1 plus I dari bunga majemuk ya, dipangkatkan N min 1 dibagi 1 plus I pada bunga majemuk pangkat N min 1 ya. Jadi kita ganti ya, ini substitusikan AN min 1 nya dengan rumus yang kita peroleh tadi. Nah, sehingga kita peroleh sama dengan 1 plus I min 1 per I ya, atau sama dengan I pada bunga majemuk ya. Jadi kita peroleh ini ya, bentuk dari bunga majemuk I bunga majemuk yang konstan ya, berarti tingkat bunga efektif I konstan pula. Nah, kemudian ini ada satu sifat lagi. Bila AT memiliki sifat AT plus S sama dengan AT dikalikan AS untuk T lebih besar sama dengan 0 dan S lebih besar sama dengan 0, maka AT itu sama dengan 1 plus I pangkat T untuk setiap T lebih besar sama dengan 0. Nah, apa sih ini maksudnya gitu ya? Jadi intinya, di bawah bunga majemuk, jumlah bunga yang diperoleh dengan investasi awal 1 unit selama periode T plus S gitu ya. Nah, itu akan sama dengan jumlah bunga yang diperoleh jika investasi diakhiri pada akhir ke T periode dan akumulasi nilai pada titik itu segera diinvestasikan kembali untuk periode tambahan. Nah, nanti secara lebih lengkap kalian bisa coba ya pelajari di buku Kellison ya. Di sana diberikan contoh dan juga interpretasi secara lebih jelas untuk beberapa sifat ini gitu ya. Nah, selanjutnya kita ke contoh ya. Nah, dalam bunga majemuk ini tidak jauh berbeda ya dengan untuk kasus yang di bunga sederhana. Misalkan sama kasusnya, tentukan nilai akumulasi sebesar $2.000 yang diinvestasikan untuk 4 tahun jika tingkat bunga majemuk 8% per tahun. Nah, di sini kita tinggal ya sesuaikan ya, kita gunakan rumus di bunga majemuk. Jadi nilai akumulasi AT itu sama dengan P dikali 1 plus I pangkat T sama dengan 2000 dikali 1 plus 0,08 dipangkatkan 4, yaitu sama dengan $2.720,98. Oke, dari apa yang sudah kita bahas tadi, jadi di sini untuk satu periode pembungaan majemuk itu menghasilkan bunga yang sama besarnya dengan pembungaan sederhana. Nah, untuk periode yang lebih panjang, bunga majemuk menghasilkan bunga yang lebih besar ya daripada bunga sederhana. Nah, sebaliknya, untuk periode yang lebih pendek dari satu periode, bunga sederhana menghasilkan bunga yang lebih besar. Nah, pada pembungaan sederhana ini, AT plus S min AT itu tidak bergantung pada T ya. Dan pada pembungaan majemuk untuk AT plus S min AT dibagi AT itu tidak bergantung pada T ya. Ini adalah beberapa sifat dari fungsi akumulasi dari bunga majemuk dan bunga sederhana ya. Nah, selanjutnya ini ada beberapa latihan ya untuk memperdalam pemahaman kalian terhadap materi ini. Nah, mungkin untuk video kali ini saya coba bahas yang nomor 4 ya. Nah, untuk nomor 4 ini ya coba kita bahas bersama ya. Nah, di sini diketahui ya bahwa uang sebesar $600 itu diinvestasikan selama 2 tahun ya, akan memperoleh bunga $264. Tentukan nilai akumulasi dari uang sebesar $2.000 yang diinvestasikan pada tingkat bunga majemuk yang sama untuk 3 tahun. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita harus pahami dulu ya permasalahannya. Nah, di sini kan dia berarti menginvestasikan ya, modal awalnya adalah $600, periode waktunya 2 tahun dan dia memperoleh bunga $264. Nah, di sini berarti kita tidak serta-merta menggunakan rumus yang tadi kita bahas ya. Kita harus membentuk persamaan nilai ya, saya bilang persamaan nilai dari permasalahan ini. Oke, jadi pertama ya, ingat ya di sini bahwa pada bunga sederhana
oh maaf, bunga majemuk ya, contohnya di sini bunga majemuk. Pada bunga majemuk ya, kita punya untuk fungsi akumulasinya itulah AT kali 1 plus I pangkat T ya. Dan selain itu kita juga tahu bahwa AT itu sebenarnya adalah ya besarnya pokok ditambah dengan bunga ya. Nah, ini kita bisa buat persamaannya. Jadi yang pertama kita gunakan yang ini dulu ya. Berarti kita peroleh bahwa P-nya pokoknya adalah $600 dikalikan 1 plus I pangkat T-nya 2. Nah, ini adalah akumulasi ya, nilai akumulasi dari bentuk yang pertama ini. Kemudian dia akan memperoleh bunga $264. Berarti nilai akumulasi ini itu akan sama dengan nilai akumulasi menggunakan bentuk ini ya. Jadi pokoknya adalah $600, kita tambah dengan bunganya 264 ya. Sehingga kita peroleh bahwa 1 plus I dikuadratkan itu akan sama dengan 864 per 600 ya. Atau 1 plus I itu sama dengan 1,44 gitu ya. Sehingga kita peroleh bahwa 1 plus I itu sama dengan berapa ini? 1,2 atau I-nya sama dengan 0,2 atau sebesar 20%. Ini ya. Nah, sehingga kita akan menghitung nilai akumulasi dari uang sebesar $2.000 yang diinvestasikan pada tingkat bunga majemuk yang sama, kita sudah cari yaitu I-nya 20% atau 0,2 untuk 3 tahun. Nah, sehingga di sini kita peroleh untuk nilai akumulasi yang diminta itu ya sama dengan 2000 dikalikan 1 plus I-nya adalah 0,2, periodenya 3 tahun ya. Oke. Tahu sama dengan 2000 dikalikan 1,2 pangkat 3. Nah, ini saya sudah hitung hasilnya adalah $3.456. Oke, selesai ya. Jadi teman-teman semua ketika mengerjakan soal terkait bunga ini ya disesuaikan dengan konteks permasalahannya gitu ya. Ada permasalahan yang langsung pakai rumus saja, ada yang harus kita pecahkan dulu nih ya, persamaan nilai yang dimaksud itu seperti apa.